Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Salah satu hal konsep yang ada dalam Al-Quran dan yang juga dalam Islam sangat dijunjung tinggi dan kemanusiaan juga mengagungkannya adalah konsep yang disebut dengan kemerdekaan. Baik ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis-hadis yang sampai kepada kita menyatakan bahwa kita dilarang untuk membiarkan diri kita dijajah oleh pihak lain dan diperintahkan untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajahan. Dalam pandangan Islam, orang yang terbunuh dalam membela tanah airnya supaya terbebaskan dari penjajahan pihak asing, orang yang terbunuh dalam perjuangan ini disebut sebagai para syuhada. Para syuhada dalam kacamata Islam adalah manusia-manusia agung yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran menegaskan bahwasanya para syuhada tidak mati. Mereka hidup dan mereka mendapatkan rizki dari Allah SWT. Posisi geografis Indonesia yang terletak di tempat yang strategis dan terdiri dari ribuan pulau serta kekayaan alamnya yang ada membuat kekuatan-kekuatan asing dari zaman dulu berusaha untuk bisa menguasai wilayah ini. Antara kekuatan-kekuatan imperialis saling bertikai untuk mempertahankan atau memperebutkan wilayah Indonesia ini dan untuk bisa menguasai sumber daya alam yang dimilikinya. Ketika bangsa-bangsa Eropa, sebagian dari bangsa Eropa, khususnya orang-orang Spanyol, merasa memiliki dendam kepada umat Islam yang pernah menguasai Andalusia, dan ketika mereka sudah berhasil menjadi bangsa yang memiliki kekuatan untuk bisa menjajah bangsa-bangsa lain, kekuatan Portugis datang ke wilayah Nusantara ini dan berhasil menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Sampai kemudian Spanyol juga sempat masuk kemari dan bisa mengambil kendali atas negeri ini dari tangan Portugis. Lalu kemudian datang Belanda dan menancapkan kekuatan. Ketika umat Islam menyadari bahwa negeri mereka dijajah, mereka pun kemudian bangkit melawan pihak penjajah. Tentunya sebagai tokoh-tokoh keagamaan yang diperhitungkan, perjuangan melawan penjajah biasanya dikomandoi oleh para ulama. Nama-nama seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Teku Umar, serta tokoh-tokoh keagamaan lain muncul sebagai orang-orang yang disebut-sebut sebagai poros perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Ketika Belanda merasa bahwasanya tidak bisa untuk menjajah negeri ini dengan tenang, mereka menggunakan siasat politik memecah belah bangsa ini supaya bisa menguasainya. Muncullah perselisihan yang ditimbulkan oleh siasat Belanda itu di antara kaum muslimin. Sampai terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan Jepang pun datang mengusir Belanda dan menguasai negeri ini. Sampai tahun 1945 Jepang berkuasa dan menjajah negeri ini. Sempat terjadi pemberontakan dari pihak rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang, sampai kemudian Jepang akhirnya angkat kaki dari negeri ini. Setelah perginya Jepang, pihak sekutu membuka jalan bagi Belanda untuk kembali menjajah negeri ini. Usaha Belanda untuk memecah belah umat Islam ketika adanya para ulama yang bersatu gagal untuk bisa memecah belah bangsa ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada bangsa dan rakyat Indonesia serta pemerintah Indonesia atas peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan negeri ini dan bangsa ini menjadi negeri yang semakin hari semakin maju, semakin jaya dengan pembangunannya dan semakin berkibar di dunia internasional.